Indonesia adalah rumah kedua terbesar di dunia bagi hutan yang terus tumbuh, menjadikannya sebagai negara utama penghasil kayu dan belum lama ini juga sebagai penghasil produk mebel jati berkualitas tinggi serta ukiran. Kota Jepara yang berada di Jawa Tengah merupakan pusat industri hasil kayu tersebut. Di awal tahun 2000, kota dengan penduduk 1 juta jiwa ini memproduksi hampir 10% dari total ekspor produk mebel Indonesia. Namun kini terlihat banyak alat ukir yang menganggur, karena pasar pasokan hasil kerajinan kayu di Amerika dan Eropa yang merupakan tempat bergantungnya para pengukir lokal memperketat jumlah pembelian produk kerajinan kayu impor karena resesi global. Dikatakan oleh para pengrajin lokal, akar permasalahan yang mereka hadapi sudah terjadi sejak lama, di mana penebangan kayu hutan yang tidak lestari terjadi selama krisis moneter tahun 1998. Saat nilai rupiah jatuh, pembeli mancanegara membanjiri Jepara, memborong mebel dengan harga yang relatif murah. Seorang pengusaha lokal menyimpulkan kegiatan para pemasok kayu gelondongan saat itu sebagai penebangan, penjarahan, dan pencurian hutan. Untuk jangka pendek, oke, seperti kita diuntungkan, masyarakat Indonesia Jepara khususnya. Ternyata mulai 5, 6, 10 tahun sudah mulai kembali ke afsal, karena bahan bakunya udah susah. Jati sendiri ini memang butuh waktu untuk bisa besar, untuk bisa tumbuh. Saat ini konsumen dari negara barat semakin sadar akan pentingnya isu kelestarian, dan bahkan hal ini telah disahkan ke dalam perundang-undangan seperti Voluntary Partnership Agreement di Uni Eropa, serta Lacey Act di Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia menanggapinya dengan membuat sistem sertifikasi yang menjamin bahwa produsen mebel Indonesia menyuplai pasar Eropa dengan produk kayu hutan yang dikelola secara lestari. Skema baru yang diperkenalkan tahun lalu ini disebut SVLK, atau Sistem Verifikasi Legalitas Kayu. Walau awalnya terlihat positif, namun bagi para pengusaha lokal hal itu dirasa semakin menjerat. Terlebih karena pembayaran dari negara barat kerap mengalami penundaan sejak krisis ekonomi global tahun 2008. Center for International Forestry Research atau CIFOR bekerjasama dengan Australian Center for International Agricultural Research atau ASIAR telah mempelajari model pengembangan secara lestari bagi kota industri yang terkait dengan sektor kehutanan seperti Jepara. Salah satu anjuran rekomendasi pengembangan yaitu melakukan diversifikasi ke pasar yang lain. Dalam kasus Jepara, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Indonesia memiliki pasar lokal untuk menjual produk mebel hijau tersebut? Pertanyaan ini telah menjadi sangat relevan, terutama karena saat ini perekonomian Indonesia sedang berkembang di tengah kondisi resesi internasional. Masyarakat menengah lebih memilih membeli ponsel dan sepeda fixed gear, sama halnya dengan perilaku di negara barat sebelumnya. Apakah mebel yang dibuat dari produk pengelolaan kayu hutan lestari dapat menjadi barang mewah yang dicari-cari oleh konsumen lokal? Namun sebelum itu, mari kita lihat apa itu SVLK. Awalnya saja sudah membutuhkan biaya 50 hingga 70 juta rupiah. Belum lagi ada biaya audit tambahan sebesar 20 juta rupiah untuk tahun kedua dan ketiga berlaku dalam 3 tahun masa sertifikasi. Selanjutnya ada lagi biaya-biaya dokumentasi. Di antara hutan-hutan yang ada di wilayah timur Indonesia dan Jawa, yang merupakan sumber dari sebagian besar pasokan kayu untuk industri mebel Jepara, dan kapal pengangkut yang mengirimkan produk mebel ke Eropa, ada banyak tahapan yang harus dilalui. Di dalam SVLK, seluruh produsen mebel di pasar Uni Eropa harus memiliki dokumentasi dari setiap tahapan tersebut, dan setiap dokumen dikenai biaya. Total biaya yang dikeluarkan pada akhirnya setara dengan harga sebuah mobil atau sebuah rumah. Atau, jika Anda adalah seorang pengusaha mebel sukses, biaya tersebut dapat setara dengan keuntungan dari hasil 2 atau 3 kali pengiriman produk ke Eropa. Namun, pesanan semacam itu sulit untuk didapat saat ini. Dan ini membawa kita kembali ke pertanyaan, apakah penduduk kelas menengah Indonesia dapat menjadi pasar baru bagi para pengusaha produk mebel hijau yang terjerat masalah sertifikasi SVLK? Para pendukung sistem ini mengatakan hanya bila ada perubahan dalam cara berpikir. Saya kira ini perlu juga ada penjelasan dari government ya kepada masyarakat bahwa yang namanya legalitas itu adalah bukan hanya untuk produk yang diekspor, tapi juga untuk produk-produk yang ada di yang dijual di pasar domestik. Pelaku bisnis kecil melihat sebagian pembeli lokal produk hijau ini sebagai titik terang di tengah besarnya biaya SVLK dan berkurangnya pasar mancanegara. Perusahaan-perusahaan ini memiliki 5-6 pegawai serta beberapa desain produk. Bagi mereka, kenyataan bahwa pasar mebel hijau Indonesia dipenuhi dengan permintaan desain sesuai pesanan merupakan kesempatan baik bagi mereka untuk mendapatkan penghasilan tambahan sementara bertahan menghadapi permasalahan SVLK. Mungkin 1, 2, sampai 5 tahun belum.
Tapi setelah 5 tahun mungkin market di Indonesia akan mengikuti juga. Perusahaan seperti Mandiri Abadi, kemudian Kota Jati, juga Duta Jepara, itu produknya produk massal atau mass product. Sedangkan perusahaan kecil produknya adalah special order biasanya, pasti akan lebih berpeluang untuk market di Indonesia. Dan ada beberapa cara untuk meringankan beban biaya sertifikasi SVLK. Institusi penelitian seperti CIFOR dan ASIAR dapat mendorong para pengukir di Jepara untuk bekerja sama dan membuat desain sendiri, menggunakan sumber-sumber kayu lokal. Perusahaan-perusahaan kecil dapat bergabung dan mengajukan sertifikasi lisensi SVLK bersama, jelas salah satu anggota asosiasi lokal Legiman Arya. Walaupun seperti dijelaskan olehnya, masih tetap ada kekurangan. Kelemahannya itu satu tidak lulus dalam skema SVLK, semua tidak lulus. Legiman tidak sendirian dalam menginginkan Jepara sebagai sumber hijau kayu lokal. Anggota satu kelompoknya, Sutrisno, juga berkehendak mengambil langkah ekstra dan memastikan hutan dapat dibudidayakan secara lokal. Karena isu global, satu isu global untuk pemanasan global dengan menipisnya lapisan ozon. Yang kedua adalah isu lagi green product untuk furniture. Saya tertarik dengan itu karena Indonesia adalah hutan terbesar kedua di dunia dan kita harus sadar green product itu memang harus kita lakukan. Kalau potong harus nanam lagi. 1000 bibit itu 60 juta. Nah setelah itu CIFOR menawarkan untuk tanam jati Jun sebagai pilot project-nya free untuk bibit. Ditambah lagi pupuk juga free selama 5 tahun katanya. Jadi lebih semangat saya untuk nanam. Kalau orang Jawa bilang tanam jati itu sama dengan hidup kita. Jatining diri menungsoni itu sama dengan kayu jati yang ada di dalamnya. Kalau kita nggak introspeksi, kita memilih jati nggak hati-hati juga dapatnya yang nggak yang bagus, tapi jelek juga.